Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yoslin Konoralma dengan NIM 181440023 dari program studi Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 3 Politeknik Energi dan Mineral Migas. Di sini saya akan melakukan resum untuk mata kuliah Sistem Telekomunikasi dengan pokok bahasan Data Link Layer. Masuk pada pendahuluan, di mana data link layer ini merupakan layer 2 pada model OSI dengan tujuan untuk menyediakan koneksi antara dua komputer atau host dengan menggunakan pengelamatan secara fisik atau hardware addressing. Komunikasinya hanya bisa terjadi jika kedua host atau komputer yang berkomunikasi itu tahu alamat fisik mereka masing-masing. Kemudian pengelamatan secara fisik ini bisa disebut dengan MAC address, di mana MAC address ini diambilkan dari ID NIC masing-masing komputer. Kemudian pengiriman data. Untuk melakukan pengiriman data diperlukan kombinasi antara pengelamatan secara fisik dan pengelamatan secara logik. Pengelamatan secara logik bisa disebut dengan IP address atau nomor IP yang berada pada layer network. Nomor IP ini diperlukan oleh perangkat lunak untuk mengidentifikasi komputer pada jaringan. Masuk pada Media Access Control Address atau MAC address. MAC address ini terdiri dari 48 bit, tetapi biasanya ditulis dalam 12 bit hexadesimal dengan ketentuan 6 bit sebagai kode pabrik yang ditentukan oleh IEA, dan 6 bit berikutnya itu adalah nomor serial peralatan yang dikeluarkan oleh pabrik. Ini merupakan gambaran dari MAC address yang terdiri dari 48 bit. Kemudian masuk pada metode CSMA atau CD. Sebuah host komputer yang akan mengirim data ke jaringan pertama-tama memastikan bahwa jaringan sedang tidak dipakai untuk transfer dari dan oleh host komputer lainnya. Kemudian jika pada tahap pengecekan ditemukan transmisi data lain dan terjadi tabrakan, maka host komputer tersebut diharuskan untuk mengulang permohonan pengiriman pada selang waktu berikutnya yang akan dilakukan secara acak atau random. Berikutnya masuk pada pengiriman data pada data link layer. Nah, penentuan waktu pengiriman data yang tepat apabila suatu media sedang terpakai, hal ini perlu melakukan suatu deteksi sinyal kembali. Pada Ethernet menggunakan metode Carrier Sense Multiple Access atau Collision Detection yang biasa disingkat dengan CSMA atau CD. Kemudian ada error checking pengiriman data. Data link dapat melakukan deteksi error dan memberikan peringatan atau notification kepada lapisan di atasnya bahwa terjadi kesalahan transmisi. Jadi kalau ada terjadi error, dia itu bisa langsung dideteksi. Kemudian teknik yang digunakan error detection adalah frame check sequence atau FCS dan cyclic redundancy check CRC. Data link ini tidak melakukan error correction. Kemudian ada generic data link frame format. Yang pertama ada preamble or start field, yang mana field preamble ini adalah sebuah field yang berukuran 7 bit yang terdiri atas beberapa bit angka 0 dan 1 yang dapat melakukan sinkronisasi dengan perangkat si penerima. Kemudian ada address field. Address field ini adalah alamat MAC yang terdiri dari 48 bit yang digunakan untuk mengidentifikasi alat pengirim. Berikut ada type field. Type field ini digunakan untuk mengidentifikasi protokol layer network. Kemudian ada data field. Data field ini dia berisi data yang dikirim turun dari layer network ke layer data link. Ukurannya itu bisa bervariasi dari 64 sampai 1500 byte. Kemudian FCS. Frame check sequence atau FCS ini adalah field di akhir frame yang digunakan untuk menyimpan cyclic redundancy error CRC. Kemudian yang terakhir untuk generic data link frame format ini ada stop field.
Nah, ini merupakan contoh dari multilayer, contoh dari data encapsulation. Bisa dilihat sendiri di sini application layer yang terdiri dari header dan data. Kemudian untuk layer keempat sebagai transport layer, ada TCP header dan juga data yang akan dikirim ke layer ketiga atau network layer, di mana network layer ini terdapat IP header juga data yang mau dikirim. Lalu masuk ke layer kedua atau network layer, di dalamnya ada frame header, frame data, dan frame trailer. Dan terakhir ada physical layer yang akan membuat data tersebut dalam bit 0 dan 1. Sekian dan terima kasih. Untuk kurang lebihnya silakan komen di bawah atau langsung saja kunjungi website wasiswa.com. Di situ akan terdapat penjelasan lebih dari dosen saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.